wabarakatuh. Tabipun, perkenalkan nama saya Yeni Naranti, mahasiswa PPG dari Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan menayangkan video pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan periode 4 tahun 2022. Saya bertugas di UPTD SDN Negeri 1 Metro Barat Kota Metro Provinsi Lampung. Nomor peserta PPG saya 2015-0734-0585. NIM PPG saya 1-2012-22193. Pada kesempatan hari ini saya akan menayangkan video pembelajaran di hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022. Materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 3 di kelas 6. Berikut akan penayangan video pembelajaran saya. Mohon saran dan kritikan yang membangun demi perbaikan video pembelajaran saya berikutnya. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Ku nantikan dirimu
Selamat siang Mas Rifat, apa kabar? Baik. Nah, selamat siang untukku, selamat siang untukmu, selamat siang semua, apa kabar? Baik. Bagus, berarti masuk semua dan dalam keadaan sehat semua ya. Menyanyikan lagu nasional dulu yuk, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita terhadap bangsa Indonesia. Coba semuanya berdiri, ibu ada lagu. Nah, itu tadi sekilas lagu tentang Halo Halo Bandung yang menceritakan tentang ya Bandung Lautan Api, perjuangan masyarakat Bandung melawan penjajah waktu itu. Jadi dengan lagu ini tadi diharapkan rasa nasionalisme kalian bisa tumbuh untuk Indonesia. Jadi bisa lebih mencintai Indonesia ya. Pada hari ini, hari Rabu tanggal berapa? 5 Oktober, kita akan belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Nah, untuk lebih mengingatkan kalian pada materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, di sini Ibu akan ada anak-anak. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau mengingatkan kalian tentang materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya, ya, yaitu tentang apa? Tentang listrik sebagai pengubah wajah dunia. Masih ingatkah kalian cerita itu? Masih. Bagus. Kalau masih sekarang Ibu mau tanya, kalau kalian masih ingat siapa penemu arus listrik? Iya, Michael Faraday. Dia berasal dari Inggris. Tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini kita dapat menganalisis informasi yang terdapat pada teks eksplanasi. Setelah itu dapat mempresentasikannya di depan. Itu tujuan yang bahasa. Kemudian yang untuk IPA tujuannya yang pertama yaitu diharapkan mampu menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis rangkaian listrik sederhana. Setelah mampu menganalisisnya, gimana kalian diharapkan mampu merancang dan mempresentasikan rangkaian listriknya ke depan kelas. Ya, jadi ada 6 tujuan pembelajaran yang diharapkan Ibu kalian bisa menguasainya pada pembelajaran siang hari ini. Paham? Selanjutnya, tadi kan di depan sudah Ibu singgung tuh tentang Michael Faraday, kalau si penemu arus listrik. Coba Ibu minta semuanya. Nah, coba kalian amati di layar ada bacaan teks atau di buku kalian juga ada di halaman pertama ya. Di buku tema 3 ada, boleh baca di buku teks, boleh di layar. Ibu panggil namanya, yang Ibu panggil siap-siap membaca dan yang lainnya menyimak. Nanti jika Ibu bilang stop, misalnya kalau paham sekarang dimulai dari yang keras ya, yang baca yang keras. Kenzo, Dia berasal dari keluarga miskin dan hanya sebentar merasakan pendidikan di sekolah. stop, lanjut si Rofi. Dengan perjuangan keras dan semangat dalam menjalaninya, akhirnya dapat menghasilkan gelombang elektromagnetik. Rangkaian yang disusun daripada lampu senter adalah baterai, karena hanya terdapat satu lampu pada senter. Stop, lanjut Danu. Arus yang menyebabkan lampu senter menyala sangat terang, namun baterai cepat habis rangkaian dari baterai. Tahukah kalian bahwa teks yang kalian baca tadi
Kalian simak ya, di sini nanti ada pengertian dari eksplorasi. Isinya untuk apa? Bersama kembali dengan Budi. Di sini kali ini kita akan belajar tematik ya. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan mengulas kembali materi di pembelajaran pertama kemarin tentang cerita listrik sebagai beberapa wajah dunia. Dan dalam cerita tadi itu disebutkan ada penemu arus listrik. Kira-kira siapa nih yang masih ingat siapa sih penemu arus listrik itu? Yang masih ingat? Nah, dari sekian banyak anak mungkin hanya beberapa yang masih mengingatnya, tapi ada juga sebagian besar yang lupa ingat, ya kan? Nah, maka dari itu mari. Tahukah kamu apa yang dimaksud teks eksplanasi? Tadi apa teks eksplanasi? Ada yang tahu? Teks eksplanasi adalah apa? Suatu Suatu teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam, seperti gejala alam, terjadinya pelangi, dan terjadinya proses arus listrik. Gunanya untuk apa teks eksplanasi itu? untuk memberikan penjelasan kepada Sebab akibat. Ya, jadi teks eksplanasi itu adalah teks yang menceritakan suatu proses kejadian peristiwa yang berkaitan dengan gejala alam atau ilmu pengetahuan alam. Fungsinya itu untuk memberitahu kepada si pembaca tentang proses terjadinya sesuatu tadi dengan disusun berdasarkan prinsip sebab akibat. Kemudian selanjutnya untuk teks eksplanasi itu ada berapa ciri-cirinya? Ada berapa bagian teks eksplanasi? Ada 3. Yang pertama pernyataan umum, yang kedua deretan penjelasan, dan yang ketiga penutup. Jadi dalam teks eksplanasi dalam cerita Miguel Faraday tadi ada berapa paragraf? 3. Ada 5 paragraf. Nah, dari 5 paragraf ini ada yang dinamakan pernyataan umum, ada yang dinamakan deret penjelasan, ada yang dinamakan kesimpulan atau penutup. Ya, biasanya untuk pernyataan umum itu berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan oleh si penulis. Biasa ditemukan di paragraf pertama. Itu fungsinya untuk pernyataan umum. Pernyataan umum tadi isinya tentang informasi dari si penulis. Ya, biasa didapatkan di paragraf pertama. Kemudian yang kedua itu deretan penjelas atau deret penjelas yang berupa isi. Ini biasanya berisikan urutan uraian atau penjelasan tentang proses dan
Kemudian biayanya itu hemat karena tidak membutuhkan banyak kabel. Kemudian kekurangan rangkaian listriknya itu apa? Jika ada salah satu lampu yang mati, maka lampu lainnya juga ikut mati. Kemudian nyala lampunya itu biasanya lebih redup. Kalau dia banyak lampu berderet-deret, nyalanya akan lebih redup. Kemudian yang berikutnya, penggunaan listrik yang tidak efisien karena hambatan total rangkaian yang besar. Ya, jadi hambatannya besar karena baterainya cuma satu dipakai untuk beberapa lampu. Jadi hambatannya besar. Tahukah kalian apa contoh dari rangkaian listrik seri? Apa contohnya? Contohnya apa? Selain senter yaitu lampu apa yang sering kamu lihat di kota, di taman itu? Lampu jalan, lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas beda, dia bukan menggunakan seri tapi pakai. Di pohon Natal biasanya lihat ada lampunya di pohon Natal. Itu dia juga menggunakan prinsip rangkaian listrik seri. Kita akan membagi kelompok ya. Satu kelompok nanti beranggotakan 5 orang. Jadi prosedur pembagian kelompoknya dari Rijal nanti berurutan 1, 2, 3, 4 ya. Hitung sampai 4. Kalau sudah sampai 4 berarti balik lagi ke 1. Paham? Kita mulai dari sekarang ya. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, Tuh. 4. Nah, tadi yang menyebut angka 1 siapa? Angkat tangannya. Yang menyebut angka 1. Nah, ingat muka-mukanya ya, yang angka 1. Nanti yang menyebut angka 1 dia di sini. Ya, dia di sini. Yang menyebut angka 2 dia di sini. Dan mulai dari hitungan ketiga, silakan kalian ke kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Kerjakan sesuai dengan bahan ajar ya Mas. Bahan ajarnya teman-teman. Satu lagi ya, yang belum ya, kalau belakang belum ya. Nah di situ di LKPD kalian, ya Ibu tadi sudah membagi LKPD dan juga bahan ajar ya. Ibu sudah bagi LKPD dan bahan ajar. Nah untuk mengisi LKPD ini yang warna biru, kalian bisa mencarinya di warna pink ya. Bahan ajarnya bisa dicari di situ. Untuk petunjuknya yang pertama, silakan kalian buka lembar pertama. Di situ kalian tuliskan nama kelompok kalian, siapa ditulis di sini. Kemudian kelompok berapa? Kalau kelompok 1, lihat kelompok 1 gambarnya apa? Baterai, berarti kelompok 1 dalam kurung baterai. Kelompok 2 apa itu? Kelompok 3 apa? Dan seterusnya. Paham ya? Untuk pengisiannya di situ ada di halaman 3 ya. Itu ada petunjuk penggunaannya bagaimana. Silakan kalian baca dan kalian kerjakan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis
mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Guruku, Lebih semangat lagi karena kita sudah siang ya. Tepuk semangat. Bisa tepuk happy? Bisa. Happy? Sudah senyum semua, sudah semangat. Jadi lagi duduk di sana dulu. Sekarang selanjutnya kita akan mempresentasikan hasil diskusi kalian tadi, mulai dari bahasa dan IPA. Siapa yang sudah siap kelompoknya untuk maju presentasi? Berarti kelompok 2 dulu yang maju yuk. Baik, disimak ya. Kalau beda jawabannya nanti kasih tanggapan untuk kelompok 2. Yuk, siapa moderatornya? Happy, yuk ini dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya. Samping saya ada Kenzo, samping Kenzo ada Revan, sampingnya lagi ada Nasya, samping Nasya ada Naira. Apa yang dibahas pada teks di atas dan siapa penerima arus listrik? Listrik telah membawa banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat di dunia. Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Sama nggak kelompok lain? Sama. Baik, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Apa pengertian arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media pengeras pusat pembangkit listrik. Arus listrik tersebut disalurkan melalui jaringan listrik tegangan tinggi berupa jaringan kabel pada menara-menara tinggi yang menjulur batu-batu penerima arus listrik, kemudian disalurkan ke rumah penduduk dan berbagai urutan perjalanan arus listrik dari pembangkitan hingga ke rumah warga. Bagaimana pemanfaat listrik di rumah warga? Arus listrik yang diterima di rumah kemudian disalurkan melalui rangkaian kabel listrik di dalam rangkaian listrik di dalam rumah dapat berupa rangkaian seri atau rangkaian paralel. Ya? Sama. Nah, berarti beri tepuk tangan dulu untuk kelompok yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kembali ke tempat duduknya. perkenalkan kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Anisana Aini sebagai moderator. Di sebelah saya ada Aida Triumpia, di sebelahnya ada Desa Nadia Saputri, di sebelahnya ada Adinda Wanurista, dan ada Danu Saputra Harahap. Untuk baterai angkat dan titik lampu di refleks sesuai titik yang telah ditentukan.
kipas sistem kabel dengan pasang lampu ke masing-masing titik lampu sampai dari sisi sekarang berjalan atau tidak berjalan. Berjarak atau tidak berjangkau. Ada yang beda? Jawabannya Mbak Hera? Sama atau beda? Beda. Apa bedanya Mbak? Coba dibaca berdiri Mbak. Kesimpulanmu apa? Jika saklar dihidupkan, tidak lampu akan dihidupkan. Merangkai katanya jika saklar apa Mbak? Dihidupkan. Tidak lampu akan dihidupkan. Nah, 3 lampu akan diterang. Itu kesimpulan dari kelompoknya Mbak. Untuk mengasah otak dalam membuat rangkaian seri. Ya, baik. Jadi tadi berbeda-beda jawabannya, tapi intinya satu, kesimpulan dari membuat rangkaian seri tadi kalian bisa membuat rangkaian listrik seri ya. Coba dinyalakan dulu. Punya kelompoknya kabel ya, kelompok 4 itu dia membuat rangkaian listrik seri, kemudian jika saklarnya dihidupkan maka kedua lampu yang dihubungkan dengan kabel akan menyala. Ya, jadi percobaan kelompoknya Mas Danu berhasil. Beri tepuk tangannya. Nah, sekarang silakan ditutup Mbak Nisa. Dan presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang sudah mempresentasikan di depan, mulai dari kelompok 1 sampai berakhir tadi kelompok 4, itu kalian sudah mempresentasikan tentang teks eksplanasi dan juga rangkaian listrik seri. Yang teks eksplanasi tadi jawabannya sudah mendekati benar, yaitu kelompoknya Mas Kenzo. Beri tepuk tangan buat kelompoknya Mas Kenzo. Tim dari Ibu berapa jumlah kelompoknya Mas? 5. 1, 2, 3, 4, 5. Dapat jempol dari Ibu 5 jempol. Silakan dipakai di baju ya pinnya. Nah, itu tadi yang mempresentasikan bahasa ya, jawabannya sudah mendekati benar. Yang lainnya bukan berarti salah, tapi masih belum begitu bagus kalimatnya ya. Kemudian untuk yang IPA, yang presentasi IPA tadi kelompok berapa? Kelompok 1 sama kelompok 3. Kelompok 1 sama kelompok 3 ya, tadi yang presentasi IPA. Kemudian dari cara dia membawakan materi, kemudian membacakan materi yang didiskusikan tadi sudah lumayan bagus. Itu adalah kelompok kabel. Mana kelompok kabel? Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok kabel. Yuk, kelompok kabel maju ke depan. Yang tidak mendapatkan pin jangan kecewa, bukan berarti kalian tidak bagus, tapi sudah bagus juga, cuma dalam menyampaikan di depan itu masih kurang serius ya. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan dipakai di baju kalian pinnya. Nah, anak-anak tadi dari pembelajaran di awal sampai akhir, kira-kira apa kesimpulan materi dari kita pembelajaran hari ini? Ada yang tahu? Ya, Mas Kenzo. Teks yang menerangkan proses suatu fenomena faktual seperti gejala alam. Ya, itu merupakan pengertian dari teks eksplanasi. Beri tepuk tangan buat Mas Kenzo. Siapa yang tahu? Yuk, Mas Abdi. Rangkaian listrik seri adalah suatu rangkaian listrik yang dibuat hanya menggunakan satu jalur dalam melewatkan arus listriknya. Buat Mas Abdi. Yang ketiga, adakah kelebihan atau kelemahan dari rangkaian listrik seri? Ya, bagaimana? Jika lampu dinyalakan, siapa lainnya akan menyala begitu saja. Begitu juga
Ya, paham ya dari sini? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang Ibu berikan evaluasi. Ini bukan dikerjakan per kelompok, tapi mandiri, sendiri-sendiri. Nanti Ibu bagikan ini, kasih nama, kelas, sama hari dan tanggal hari ini. Ya, dikerjakan di sini, dicentang aja. Cuma 10 soal. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatmu marah, namun segala maaf kau berikan. Dari pembelajaran tadi kita coba merefleksi ya, apa pembelajaran yang sudah kalian peroleh? Apakah kalian senang pembelajaran hari ini? Sudah paham untuk pembelajaran hari ini? Alhamdulillah, semoga untuk kedepannya Ibu bisa memberikan materi-materi lagi yang lebih menarik supaya kalian lebih senang dalam belajar dan bisa lebih paham dalam memahami materinya. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ya, evaluasi, kemudian tugas kalian membuat materi listrik beserta LKPD sudah dikumpulkan di depan. Tapi Ibu belum bisa menilai sekarang, mungkin Ibu menilai minggu depan Ibu bagikan ya. Nah, untuk pembelajaran besok kita akan membuat percobaan kembali, tetapi dengan rangkaian listrik yang berbeda, yaitu rangkaian listrik paralel. Siapkan alat dan bahannya, yaitu 1 kardus, kemudian lampu warna-warni, saklar, kabel, dan plastik hitam ya. Plastik hitam, nanti kita mencoba membuat lampu lalu lintas di pertemuan berikutnya ya. Karena sekarang waktunya sudah lewat dari jam kalian belajar, maka Ibu rasa untuk pembelajaran hari ini Ibu cukupkan sampai sekian. Ada yang mau ditanyakan? Untuk PR-nya silakan kalian kerjakan LKS ya, halaman 20 sambil pilihan ganda saja ya. Besok dikumpulkan untuk PR-nya. Nah, sekarang silakan untuk pulang, dipimpin oleh siapa? Nah, sebelum pulang Ibu ada lagu nih. Semua berdiri dulu. Kananku, satu jari kiriku,
sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir sampai kalian pulang sampai siang.